Emang penting ya nanya kapan nikah, kapan punya anak, apa kerjamu, berapa gajimu, kenapa belum punya ini, kenapa belum punya itu. Ini nih pertanyaan-pertanyaan tolol banget. Kalau yang nggak tahu, tolol itu sangat bodoh. Bodoh itu kata sifat yang gambarin saat seseorang nggak menyadari suatu hal, tapi masih punya kemampuan untuk memahami. Orang-orang yang nanya ini nggak sadar situasi dan kondisi orang yang ditanya. Penting nggak ditanyain? Waktunya pas nggak? Dia bakal tersinggung nggak? Nanti ada yang mikir, halah sepele ini, baper aja orang mah. Hey, karena hal yang menurutmu sepele ini, ada orang tebas kepala temennya sendiri di Sulawesi karena apa? Ditanya kapan nikah. Kakak bunuh adiknya sendiri di Bekasi karena apa? Ditanya soal kerjaan. Respect itu nggak berjalan searah, pasti melibatkan dua belah pihak. Oh enggak lah, gue bos, punya perusahaan, karyawan pada hormat sama gue, nggak harus gue bales juga mereka tetap menghargai gue. Hei Anda, wujud penghargaan Anda ke karyawan itu ya gaji mereka yang udah ditukar sama waktu, tenaga, pikiran buat ngurusin perusahaan Anda. Gak percaya? Coba gaji mereka dipending 3 bulan aja. Let's see, apakah mereka masih respect? Artinya apa? Artinya gak peduli setinggi apa pangkatmu, pendidikanmu, penghasilanmu, profesimu. Kalau kamu gak bisa hargain orang lain, ya jangan harap orang menghargai kamu. Tapi saya yakin kamu yang nonton bukan termasuk orang-orang yang tolol ini. Tapi kalau ada, harapan saya setelah nonton video ini, dengan catatan benar-benar ditonton sampai habis ya, kamu bakal paham 5 pertanyaan yang menurut saya paling gak pantas buat ditanyain ke orang. Dan saya akan kasih tahu di mana letak nggak pantasnya. Yang pertama soal penampilan. Ini merujuk ke penampakan fisik ya, mau itu tubuh atau cara dia berpakaian. Satu bawaan lahir, satunya lagi kesukaan. Ngomongin tubuh dulu deh, mulai dari hal yang paling banyak bikin orang-orang euforia soal merawat diri. Emang kenapa sih kalau orang itu hitam, gemuk, mukanya kotak, giginya nggak rata, ada kekurangan di anggota tubuh? Emang kenapa? Tanpa ditanya dengan embel-embel aku cuma ngingetin. Mereka udah tahu kok, 1 kali 24 jam seumur hidup. Mereka terlahir dengan itu. Gak mungkin lupa penampilan mereka kayak apa. Terus soal cara berpakaian. Selera orang kan beda-beda. Ditambah kita gak tahu dia dibesarin di tradisi, adat, dan budaya macam apa. Mungkin dia terbiasa di keluarganya, lingkungannya, dan meyakini kalau penampilan dia itu udah yang terbaik. Buat kamu terlihat aneh. Tapi kalau dia fine-fine aja, so what? Yang kedua, transparansi gaji di Indonesia itu nggak kayak di Amerika. Mereka punya undang-undang khusus yang mengharuskan setiap pemberi kerja dengan setidaknya 15 karyawan untuk mempublikasikan skala gaji di iklan lowongan kerjaan apapun. Biar apa? Menekan kesenjangan upah antar karyawan. Beda sama di sini. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lah ini kan karyawan. Berarti kalau nanya pendapatan ke pengusaha boleh dong? Ya sama aja, gini loh maksudnya. Kenapa nanya pendapatan itu lebih baik dihindari? Karena ini berpotensi. Orang akan berasumsi hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Misal, Y ini pegawai, nanya penghasilan ke X yang seorang pengusaha. Kalau ternyata penghasilan Y lebih besar dan punya sifat arogan, ini bisa jadi tolak ukur dia buat bersikap yang cenderung merendahkan ke X. Atau, kalau ternyata penghasilan X jauh lebih besar, ini bisa jadi pemicu Y buat ketergantungan soal keuangan ke X di kemudian hari. Atau bisa juga bikin dia nggak nyaman di kerjaannya. Karena berpikir, ternyata lebih enak ya jadi pengusaha. Saya nggak bilang pasti terjadi ya. Sekali lagi, ini potensi. Ngeselin emang pertanyaan ini. Tapi yang lebih ngeselin lagi kalau nanya soal ngomongin pencapaian itu luas banget. Definisi setiap orang pasti beda-beda. Salah satu yang termasuk diantaranya ya tentang kekayaan, rumah tangga, keturunan, status sosial. Banyak lah. Pernah dengar cerita nelayan sama pengusaha belum? Ada pengusaha kaya, ngelihat nelayan lagi santai ngopi tuh. Dia nanya ke nelayan, kamu kok nggak nangkep ikan? Si nelayan jawab, udah, ikan yang ditangkap udah cukup buat makan hari ini. Pengusahanya nanya lagi, kenapa nggak nangkap lebih banyak? Nelayannya jawab, buat apa? Terus si pengusaha jelasin tuh panjang lebar. Kalau kamu dapat ikan lebih banyak lagi, kamu bisa upgrade alat lah, perlengkapan ini, itu. Pokoknya bisa bantu kamu dapat lebih dan lebih banyak ikan lagi, sampai akhirnya kamu punya modal, buka usaha, punya karyawan, dan akhirnya jadi kaya. Nelayannya nanya, oh, terus kalau udah kaya saya harus ngapain? Pengusahanya jawab, ya kalau kamu udah kaya, baru kamu bisa santai nikmatin hidup. Sambil nyeruput kopi, si nelayannya jawab, emang kamu pikir sekarang ini saya lagi ngapain? Sih, gak perlu lah nanya soal pencapaian. Kamu gak tahu apa yang ada di pikiran orang yang kamu tanyain saat itu. Dan dengan nanya pencapaian, kamu termasuk mempertanyakan soal pilihan orang itu. Loh kok bisa? Pilihan berarti jalan yang diambil. Usaha yang dilakukan untuk menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan kesukaan. Makanya kalau ada orang ngomong, apa boleh buat nggak ada pilihan, itu berarti udah nggak ada hal yang dia sukai, tapi tetap dilakuin. Konteksnya di sini itu pilihan hidup ya, gimana cara seseorang jalani hidup. Jadi nggak pantas tuh kalau kamu nanya, kenapa pilih suami kayak dia, kenapa masih kerja di situ, kenapa nggak beli mobil, kenapa nggak beli ini, kenapa nggak beli itu, kenapa banyak nanya. Pilihan.
Oke, pertanyaan terakhir. Ini saya taruh paling belakang, karena di antara semua pertanyaan sebelumnya, ini yang saya anggap paling gak pantas dan bisa mewakili semua yang udah kita bahas. Pertanyaan tolol yang paling gak pantas untuk kamu tanyain adalah pertanyaan tentang privasi adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup, melindungi kehidupan, urusan personalnya, dan mengontrol arus informasi mengenai diri mereka dari publik. Setiap orang pasti punya batasan masing-masing. Ada orang yang gak tersinggung ditanya apapun, dan pasti ada orang yang anggap semua pertanyaan tadi itu privasi, yang gak harusnya kamu tanyain. Well, semoga kedepannya kamu lebih hati-hati kalau nanya soal penampilan, pendapatan, pencapaian, pilihan, sama privasi orang. Karena kita gak tahu apa yang mereka alami sampai di kondisi itu. Khawatirnya bisa nyinggung, dan kalau orang itu dekat sama kamu, bisa jadi akan ngaruh ke hubungan baik kalian. Gini nih nanti saya yakin, masih ada aja orang nanya, maksud gue baik, gue peduli, gue cuma ngingetin. Bullshit. Lu bullshit. Kalau bener-bener baik, peduli, pengen ngingetin dengan tujuan pengembangan diri, kamu pasti cari cara dan waktu yang pas buat nanya. Yang sopan lah, gak berujung judgmental, gak menghakimi, gak bandingin hidup dia sama hidup ideal menurut opinimu. Orang-orang yang kamu tanyain soal kulit, berat badan, persoalan fisik lain yang belum tentu kamu sempurna itu, kamu pikir mereka gak berusaha mati-matian sekuat tenaga buat terlihat lebih baik, berdamai dengan kondisinya yang gak atau belum bisa mereka rubah? Mau bayarin gymnya, skincare-nya, biaya operasi kalau ada yang dirubah. Emang kenapa kalau bajunya kedodoran, warnanya norak, celana congklang, gak matching, ngerugiin kamu? Gimana kalau itu satu-satunya pakaian yang dia punya? Dia hemat nabung buat biayain hidup keluarganya, saudaranya, adik-adiknya. Kepikiran gak? Terus kalau belum nikah, belum punya anak, belum kerja, duitnya gak sebanyak duitmu, belum punya ini, belum punya itu, masalah buat kamu. Kamu pikir mereka yang menginginkan itu semua gak melakukan segala cara, melalui sakitnya proses berkembang yang gak pernah mereka ceritain? Siap gak cariin pasangannya, biayain nikahnya, biayain program hamil sekalian persalinannya, siapin lapangan kerja yang gajinya segede gajimu itu? Jangan ngomong doang. Apa hakmu nanya-nanya yang ujungnya komentar soal pilihan hidup orang lain? Mereka nyaman, mereka suka dengan pilihannya. Why are you so bothered? Privasi itu hak mutlak setiap manusia, gak bisa diganggu-gugat. Pasti akan ada konsekuensi untuk orang-orang yang overly kepo soal ini. Selama gak ngelanggar norma, gak ngerugiin hidupmu, ngapain ganggu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya bikin mereka insecure dan jauh dari kata berkembang? Kalau emang beneran care, minimal tempatkan posisimu di orang yang kamu tanyain itu. Kalau kamu gak siap dengan solusi atas pertanyaan-pertanyaanmu yang gak penting itu, mending diem lah, cari topik basa-basi yang lain. Anyway, boleh share gak apa pertanyaan yang paling gak pantas yang pernah kamu dapat? Dan buat kamu yang sering dapat pertanyaan-pertanyaan semacam ini, stay strong bro, sis. You're not alone. Orang-orang yang beneran peduli akan membentukmu, sisanya hanya menjatuhkanmu. Gimana cara bedainnya? Kalau pertanyaan ini bikin kamu mikir, sadar, bertindak, dan berkembang, no hard feeling, berarti orang itu beneran care sama kamu. Tapi, kalau setelah nanya ujungnya banding-bandingin, atau dia cerita soal betapa lebih hebatnya dia dibanding kamu, jauh-jauh lah sama yang model beginian. So, kalau besok kamu masih nemuin orang-orang dengan pertanyaan-pertanyaan tolol ini, stay cool, jangan buang tenaga, feel free kirimin aja video ini. I hope the best for you. Semoga video ini bermanfaat, and see ya.